Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apa sabda Nabi? Man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Man asbaha, adapun orang yang asbaha itu memasuki waktu pagi hari, orang yang masuk waktu pagi, orang yang udah pagi-pagi, wa huwa yashku, wahwa dan keadaan orang itu yashku mengadu, diqal ma'ashi akan sempitnya kehidupan, faka'annama maka seolah-olah yashku dia mengadukan robbahu akan Tuhannya. Waman asbaha dan orang yang asbaha itu pagi-pagi li umuri dunia untuk urusan-urusan dunia hazinan bersedih hati, faqad asbaha maka benar-benar dia pagi-pagi sakhitan marah 'alallahi kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man asbaha, orang yang pagi-pagi. Apa itu asbaha? Ae dakhala fi waqtis sobahi, dia masuk di dalam waktu pagi, ya jam 6 lah. Ngapain itu jam 6? Ternyata bukan nyari uduk, bukan nyari lontong sayur, malah wahwanya ngedumel, komplain, ngeluh, yashku mengadu, mengeluh, ilan nasi, cuman saya ngeluhnya kepada orang. Apa? Nih saya pinjemin. Kemarin ke bisnis. Mahal. Gimana nih? Pilot. Mana mau bayar sekolah, mana bini mau ke salon, mana hari Sabtu besok kondangan ada 5, Sabtu 5, Minggu 10. Jual doanya. Pagi-pagi udah ngadu sama orang tentang sulitnya kehidupan. Faka'annama yashku rabbahu, maka seolah-olah dia ngaduin Allah. La ilaha illallah. Allah nggak adil. Perasaan gua tiap habis datang mulu. Berjamaah gua rajin. Oh susah amat ini. Awas hati-hati. Orang yang ngadu tentang sulitnya kehidupan kepada manusia, maka dia seolah ngaduin Allah. Iya, sama kalau lagi lancar. Wasyikayatu, syikaya adalah lataliku, yang namanya ngadu itu enggak pantas illa kecuali ilallahi kepada Allah. Emang ngadu sama temen, ngadu sama orang dibantuin, borok, di hatinya mah syukurin, di hatinya mah syukurin lo, makanya lo. Kalau di hati, kalau ngomongin mah berantem gitu. Rasain, jangan ada kan. Ya. Jadi yang namanya ngadu itu tidak pantas kecuali kepada Allah. Ngadu sama orang gimana? Dia nggak bantuin, ya nggak ada untungnya. Dia bantuin pun pasti kecewa ujung-ujungnya. Dibangkit banget gitu kan. Diomongin itu kalau nggak ada gua nggak ini apa? Nasi uduk apa nasi apa? Dua ya bungkus sama bawang. Padahal udah 20 tahun yang lalu itu. Padahal udah 20 tahun yang lalu kita udah lupa. Dulu teman saya. Tetap aja kadang-kadang dibangkit. Iya belum ada ya.
Satria udah belum? Udahlah kita ngadu dan ngeluhnya kepada Allah. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tujabu. Allahu yaghdabu in taraka su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Jangan ngeluh sama orang, ngeluhnya sama Allah. Karena kalau Allah tidak menjadi tempat kita berkeluh kesah, Allah marah. Lu bisa apa sih? Sombong amat nggak mau keluar. Tapi kalau kita ngeluh sama orang, disyukuri. Ngeluh sama orang, lama-lama bosan, ngeluh mulu. Kemarin ngaduin listriknya bunyi. Sekarang ngeluhnya motor bermesin. Ntar ngeluh mulu, ntar jadi sewa. Ada ngumpet kayaknya itu. Fa innaha, kata yang namanya ngeluh ngadu itu min jumlati doa. Yang namanya ngeluh, yang namanya ngadu itu adalah bagian dari doa. Padahal kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Katakanlah yang baik, karena ucapan kita adalah doa. Maka ketika kita mengucap atau berkata ini susah, ini sulit, ya seolah-olah itu dia sudah siap untuk mendapatkan susah dan sulit. Karena dia sendiri yang mengsugesti dirinya akan kesulitan dirinya. Jangan. Sehingga kata ulama itu, wa idzan tusibaka khasasatun fatajammali. Artinya fatahamali, kalau kita tertimpa musibah jangan tampakkan. Biar Allah senang sama kita. Anak menutupi apa yang gua takdirkan. Biar orang-orang nggak nyangka dia susah. Karena kalau orang-orang nyangka susah, ntar kan gua yang ngomongin. Tapi orang pintar banget nutupin kekurangan, nutupin musibahnya, nutupin apa yang dia alami. Akhirnya rahmat Allah yang turun. Atau minimal musuh kita jangan girang dengan susah kita. Minimal musuh kita yang gede kan gak mungkin kita hidup didemin terus. La yakhluwal mar'u min wadudin yaqdah wa min hasudin atau aduwin yaqdah. Yang namanya orang itu pasti ada yang demen memuji, ada yang benci mencaci. Itu pasti. Semulia Nabi, begitu mulianya Nabi, tetap aja ada yang benci. Maka ketika kita menambahkan kesusahan, para pembenci, orang yang hasud, tepuk tangan itu. Kalau perlu kakinya tepuk tangan, fotografernya di samping sini. Fotografernya di samping. Dan tepuk kaki. Kalau di situ usah penuh. Jadi nggak ada yang dimotorin. Ih, banyak ntar usah. Wa amma syikayatu ilan nas, adapun ngadu kepada orang, faya min alamati adamin ridho, maka itu adalah sebagian dari tanda-tanda kagak redo. Dengan ngadu kepada orang seolah-olah dia gak ridho dengan takdir Allah, tidak ridho, tidak menerima dengan bagian Allah. Biqismatillahi ta'ala, dengan bagian Allah ta'ala lahu kepadanya. Kama seperti keterangan ruwiyah telah diriwayatkan an Abdullah bin Mas'udin dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala u'allimukum, maukah kalian aku ajarkan, al kalimati, akan kalimat-kalimat, allati yang takallama, berucap biha, dengan kalimat siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, hina ketika jawaza
melewati Nabi Musa al-bahra akan laut ma'a Bani Israil bersama kaum Bani Israil. Mau nggak? Ya, kalau bahasa kita mah mau nggak gua kasih tahu bacaan doa wirid yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika melewati laut bersama kaumnya Bani Israil. Mau nggak? Yang dengan itu Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Tentu sahabat menjawab, fakulna, maka kami berkata, bala ya mau ya Rasulullah. Mau banget ya. Apalagi yang utang nih kita nih, mau banget kita. Yang banyak masalah hidup, yang banyak problem hidup, ya silih berganti, satu masalah belum selesai datang lagi masalah, ya begitulah. Yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah ya pegadaian. Iya, menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan catatan dibayar angsurannya, nggak dibayar masalah lagi aja dilelang. Yang aja. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika melewati laut, menyeberangi laut bersama kaum Israel? Katakannya Nabi, kulu baca ucapin, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dibaca oleh Nabi Musa. Allahumma ya Allah lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu lah tempat mengadu. Udah ngadunya sama Allah aja lah. Di tengah malam kita ngadu aja. Ya Allah, besok arisan ya Allah, belum kelihatan. Bulanan ya. Ngadu tuh. Tapi lebih baiknya ngadunya di kita ngadu aja sama Allah. Karena Allah yang akan mencukupkan kita. Apa tadi kita baca itu? Wa ilaikal musta'an wa antal musta'an, dan engkau adalah tempat memohon pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini doanya ya dari Musa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kebelah laut ya. Qala al-A'mash, berkata al-Imam al-A'mash, Imam A'mash berkata, fama taraktuhunna, saya kagak ninggalin doa ini, mundu samituhunna, semenjak saya ngedengar. Begitu saya ngedengar doa ini, kagak pernah lepas, kagak baca. Akhirnya dicukupkan oleh Allah. Min syaqitayil asadil min ya, min syaqiqi al-asadi al-kufi, dari syaqid ya, syaqid itu saudara ya, saudara apa, saudara kandung, al-asadi al-kufi. Wa huwa an Abdullah bin Mas'ud, dan dia dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-A'mash, berkata al-A'mash, atani atin, datang kepadaku seseorang, fil manam, dalam tidur. Dalam mimpi didatengin. Faqala, maka berkata si atin, ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, tambahkanlah dalam kalimat ini setelah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha umurina kullahu, ya, umurina kulau ya, amrina ya, oh salah betul. Wa nas'aluka sholaha amrina kullihi, tambahin. Berarti lengkapnya kalau dari Nabi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah
Terus wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wa nasta'inuka dan kami memohon pertolongan kepadamu ala fasadin atas kerusakan fina yang ada pada kami wa nas'aluka dan kami memohon kepadamu salaha amrina perbaikan urusan kami kullihi semuanya, jangan disisain urusan dunia, urusan agama akhirat. Karena lagi-lagi kita semuanya harus sadar la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asbaha. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan